Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль, устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. Все звезды мир забыли, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто буду ее всегда. Теперь ты пожалел меня. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. Halo semuanya, saya adalah Tasima. Mungkin sebagian banyak orang di sini nggak ada yang kenal gua ya. Tapi gua di sini dan saat ini berbicara itu mewakili kita semua, mayoritas pemikiran dari warga negara Republik Indonesia tercinta kita, yaitu Republik Indonesia. Dan gua mewakili teman-teman atau seluruh masyarakat, lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas bingung untuk menyampaikan aspirasi dan pemikiran mereka mulai dari mana, karena melihat pergerakan roda pemerintahan kita yang semakin hari semakin menuju arah yang tidak tentu. Kenapa saya bilang roda pemerintahan kita bergerak menuju arah yang tidak tentu setiap harinya, bahkan semakin buruk? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa negara kita itu adalah negara konstitusional yang menganut ideologi demokratis. Artinya, kedaulatan rakyat itu adalah hal yang mutlak di negara demokratis.
baik itu secara pemahaman untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat, itu adalah benar. Semua peraturan perundang-undangan, bahkan peraturan hukum di negara ini seharusnya berlandaskan untuk kepentingan seluruh masyarakat atau rakyat di dalam negara ini. Karena kita negara berideologi demokrasi. Dan seperti yang dikatakan dalam Pancasila, bahwa yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari segi bergeraknya roda pemerintahan kita saat ini, itu saja sudah tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua itu tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak pandang bulu siapa dia, tidak melihat background dia adalah dari keluarga terpandang ataupun tidak, dari golongan rakyat mapan atau bukan, atau miskin. Jadi terkait sama bencana yang teman-teman kita, kawan-kawan kita di Sumatera, di Aceh, yang mereka alami ya sampai saat ini, bahkan seluruh akses jalan, akses transportasi semua terputus, hanya bisa dilewati oleh transportasi udara. Jadi transportasi darat itu udah nggak bisa lewat sama sekali. Bahkan banyak desa-desa atau kampung yang terisolasi. Mereka bahkan tidak makan sampai berminggu-minggu dalam keadaan yang menahan lapar, menahan haus karena tidak ada air bersih dan tidak ada pasokan makanan. Pemerintah kita tetap berdiam diri dan tetap bertahan bahwa itu adalah situasi bencana daerah, musibah daerah. Tidak juga kunjung merubah status menjadi musibah nasional atau bencana nasional. Saya nggak tahu lagi kenapa ini semua terjadi. Kenapa pergerakan pemerintah kita semakin hari malah semakin jauh dari rakyat, dari kepentingan rakyat. Saya berkata di sini bukan demi kepentingan politik apapun. Jadi tidak ada yang dapat mengatakan kalau saya ditunggangi oleh kepentingan politik apapun, karena saya tidak masuk ke dalam dunia politik apapun. Saya juga bukan kader-kader dari partai apapun. Saya berkata di sini sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi Indonesia, Republik Indonesia tercinta, yaitu rakyat. Saya berkata sebagai rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatakan bahwa seluruh kepentingan rakyat itu menjadi tanggungan negara. Artinya dalam keadaan tidak ada bencana atau tidak ada musibah pun, negara itu harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Bapak dan Ibu, para pemangku kuasa
para pemimpin bangsa dan negara, para pelaku pemerintahan, Anda semua adalah pemegang mandat, pemegang amanah dari rakyat, kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan tampuk kepemimpinan berbangsa dan bernegara yang baik, jujur, berintegritas, dan adil, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan melalui pemilihan pemilu, dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Ini berarti pemerintah yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjalankan amanah atau mandat dari rakyat dengan segenap jiwa dan raga dalam konteks penyelenggaraan negara. Kalau kita lihat di dalam kejadian musibah di Sumatera dan di Aceh, ya, di Sumatera, Aceh, itu pemerintah kita malah seakan tidak peduli dan acuh tak acuh kepada para korban di sana. Bahkan korban di sana itu sudah mencapai 1016 orang atau lebih, bahkan lebih, dan 200 orang lebih juga sudah dinyatakan hilang. Statusnya belum jelas apakah meninggal atau masih hidup, tapi hilang. Ini bencana yang sama seperti saat Aceh diterpa tsunami. Saat zaman dahulu, ya, diterpa tsunami. Ini sama persis. Kenapa saat tsunami dulu, kejadian tsunami dulu, pemerintah kita cepat tanggap dan responsif untuk menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional. Sedangkan untuk kasus banjir bandang, banjir yang benar-benar merusak keseluruhannya sekarang di Sumatera, di Aceh, masih tetap status bencananya masih bencana daerah, tidak juga kunjung dirubah menjadi bencana nasional. Apa yang ditakutkan oleh para pemangku kuasa? Apa yang ditakutkan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat sebagai pejabat negara, sebagai pemimpin bangsa dan negara yang mendapatkan mandat dan amanat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam dasar bernegara yang baik, jujur, adil, dan amanah? Apa yang Bapak dan Ibu takutkan? Kalau pihak luar, pihak internasional mengetahui kejadian ini, dan bahkan sekarang juga sebenarnya sudah banyak media asing yang meliput kejadian yang terjadi saat ini kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh sana, itu sudah banyak dari berbagai negara, dan dari berbagai media pun sudah banyak media asing yang meliput. Kenapa masih takut dan masih terkesan menyembunyikan kejadian ini? Sangat disayangkan Bapak dan Ibu yang seharusnya bisa memegang, menjalankan amanah dan mandat dari rakyat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi, ideologi demokrasi. Itu pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, Bapak dan Ibu. Saya ingatkan lagi, kita rakyat itu adalah untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Jadi apa yang Bapak dan Ibu sembunyikan? Apa yang Bapak Ibu tunggu?
Yang berusaha Bapak Ibu tutup-tutupi apa? Apakah mau Bapak dan Ibu melihat korban berjatuhan semakin banyak di Sumatera, di Aceh? Apakah jumlah total korban sekarang yang 1.000 orang lebih itu yang sudah dinyatakan meninggal dan dipastikan sudah tidak bernyawa, itu masih kurang untuk Bapak dan Ibu? Apakah 200 orang lebih statusnya hilang, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak? Itu juga masih kurang untuk Bapak dan Ibu. Harus berapa banyak korban jiwa lagi yang berjatuhan sampai Bapak dan Ibu terbuka pikiran dan hati nuraninya untuk dapat memberikan bantuan kepada saudara kita di Aceh, di Sumatera, dan bisa benar-benar melaksanakan kewajiban Bapak dan Ibu sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, untuk dapat menolong rakyatnya yang sedang kesulitan. Apakah Bapak dan Ibu ini tidak malu jika bantuan dari internasional, bantuan dari kancah internasional masuk ke Indonesia, membantu seluruh teman-teman kita, seluruh kawan-kawan kita, kerabat kita di Aceh, di Sumatera? Mereka lebih dulu cepat tanggap dan bergerak memberikan donasi-donasi, walaupun mungkin menurut Bapak dan Ibu, pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin negara ini, tidak seberapa, tapi mereka setidaknya menunjukkan kepedulian mereka dengan memberikan bantuan yang mereka mampu, yang mereka bisa, untuk para korban yang mengalami musibah bencana, tanpa harus mencari validasi, tanpa harus mencari pengakuan dari media, tanpa harus memberikan klarifikasi, tanpa harus mencari pengakuan dari berbagai pihak lewat media. Mereka datang langsung ke sana memberikan bantuan dari negara-negara mereka. Apakah Bapak dan Ibu, para pemangku kuasa, para pemimpin negeri ini, tidak bisa melihat itu semua? Seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang terjadi saat ini itu sudah tidak sesuai dengan isi Pancasila, dasar ideologi negara kita, yaitu sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang background dia dari rakyat yang mampu atau rakyat yang kurang mampu, tidak memandang atas dasar apa, selama dia masih termasuk WNI, warga negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia tercinta, itu masih menjadi tanggungan dari negara ini, Bapak Ibu. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan di negara ini diselenggarakan melalui pemilu dan pemilihan-pemilihan lain secara demokrasi yang diselenggarakan
dengan partisipasi seluruh rakyat Indonesia sebagai ajang memilih pemimpin untuk dapat berkuasa demi kemakmuran dan demi kepentingan bangsa dan negara segenap rakyat Indonesia. Jadi bukan untuk kepentingan partai Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan golongan, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu. Bahkan di pasal 33 ayat 3 1945 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan, segala kekayaan dan isinya dikuasai oleh negara semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, bukan juga untuk kepentingan politik, dan bukan juga untuk kepentingan partai politik. Jadi mau Anda ini bendera partai politiknya apa, terus mau kata ketua partai Anda masing-masing ini mengatakan seperti apa, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai dasar negara ini. Kalau Bapak dan Ibu bertanya, apa dasar hukumnya? Itu tadi yang saya sebutkan, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu semua menjadi acuan hukum tertinggi bagi hukum-hukum yang ada di bawahnya, bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, baik itu di KUHP atau di KUHP. Jadi KUHP dan KUHP itu harus mengikuti dasar hukum yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan, tidak boleh bertabrakan, apalagi menyalahi aturan undang-undang yang lebih tinggi. Dan kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah inti dari hukum yang tegak, hukum yang berjalan di negara Republik Indonesia tercinta ini. Bapak dan Ibu sebagai pemangku kuasa, sebagai pemimpin yang dipercaya oleh rakyat, memegang amanah, memegang mandat kepercayaan dari rakyat, tolong jangan hianati kami. Tolong jangan permainkan kami dengan kekuasaan yang kalian miliki. Kalian itu dipilih oleh kami, rakyat Indonesia, dalam ajang pilpres, pemilu, pilkada. Itu semua berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, Undang-Undang Dasar Bapak dan Ibu. Jadi kalau tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 yang barusan saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu juga tidak akan dipilih dalam ajang pemilihan apapun. Rakyat itu sudah jengah, Bapak dan Ibu. Rakyat itu sudah merasa muak dibohongi. Jangan selalu berpikir bahwa rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang bodoh. Orang-orang kita itu banyak orang yang pintar, Bapak dan Ibu yang terhormat. Hanya kesempatannya yang direnggut, masa depannya yang diambil, dan keleluasaannya yang dibatasi. Apakah negara ini mau bergerak menjadi negara komunis?
mau bergerak menjadi negara militerisme? Kan tidak. Seperti amanat awal, ideologi kita dan semangat bernegara kita adalah demokrasi. Maka berdemokrasilah dengan baik dan jujur, juga berintegritas. Ingat, Bapak dan Ibu tidak akan berada di tempat Bapak dan Ibu sekarang jika bukan karena rakyat yang memilih. Seperti perkataan yang pernah saya baca, bahwa kedaulatan rakyat adalah konsep fundamental dalam demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Ini berarti pemerintah menjalankan mandat rakyat, menjalankan amanah dari rakyat, mengemban kepercayaan dari rakyat melalui mekanisme seperti pemilu, dan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Bahkan di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, beserta seluruh kekayaan dan isinya dikuasai oleh negara semata-mata untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat, bukan golongan partai, bukan golongan pribadi, bukan segelintir orang, bukan juga suatu perkumpulan tertentu. Bapak dan Ibu kalau ingat peristiwa GAM, Gerakan Aceh Merdeka dulu, mereka semua mau menempuh jalur perdamaian dan demokrasi dengan pemerintah Indonesia, dengan pemerintah Republik Indonesia yang sangat saya hormati, dan mereka mau diajak bernegosiasi dan akhirnya menghentikan kejadian Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Karena apa? Karena mereka pun jauh di lubuk hati mereka masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah darah kita merah putih, sangsaka merah putih, yang telah direbut dari kekuasaan para penjajah oleh para pahlawan nasional kita yang telah gugur dengan gagah berani. Jadi buat semuanya, setelah VT ini beredar, setelah konten ini tersebar, kalau dari kalian ada yang tidak mendengar lagi kabar dari gua, harap selalu ingat dan berpegang kepada aturan undang-undang yang berlaku di negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental untuk menyampaikan ide dan opini, pendapat, aspirasi rakyat tanpa takut akan dihukum atau terkena hukuman. Karena demokrasi adalah hak rakyat untuk berpendapat tentang pergerakan pemerintahan, roda pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia yang dilindungi oleh hukum. Kebebasan kita untuk berpendapat, menyampaikan opini dan beraspirasi tanpa ujaran kebencian. Di sini
Saya menyampaikan sebagai rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di negara Republik Indonesia, yaitu negara demokrasi ini. Saya menyampaikan atas nama rakyat. Saya bukan pelaku politik, saya bukan kader-kader partai apapun, saya juga tidak pernah terlibat dalam hal berbau politik negara ini. Maka tolong Bapak dan Ibu selaku pemangku kekuasaan, pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat berdasarkan mandat dan amanah rakyat, tolong untuk menjalankan kewajiban Bapak dan Ibu sebagaimana sumpah jabatan Bapak dan Ibu saat dilantik menjadi pemimpin bangsa dan negara ini atas pilihan dari rakyat dan amanah juga kepercayaan dari rakyat. Jadi buat teman-teman yang takut untuk mencapai, untuk mengatakan, untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, juga pemikiran kalian, kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Kesatuan Indonesia, dan kita itu dilindungi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menganut paham demokrasi. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 yang mengatakan kebebasan berpendapat adalah hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan ide dan opini juga aspirasi tanpa takut akan dihukum. Jadi tolong ya Bapak dan Ibu, pergunakan hati nurani kalian juga pikiran kalian untuk bisa membantu rakyat Indonesia yang sedang kesulitan dan sedang membutuhkan uluran tangan kalian. Jangan hanya berdiam diri tanpa memberikan bantuan apapun kepada para korban banjir di Sumatera dan Aceh. Sampai saat ini kenyataannya masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan air bersih dan makanan. Banyak juga dari mereka yang masih terisolasi di desa-desa kecil, di kampung-kampung kecil, yang bahkan tidak makan lebih dari seminggu, tidak minum lebih dari seminggu, dan bahkan juga banyak yang dari mereka yang minum air bekas banjir yang tercampur dengan tanah kotor, juga lumpur. Jadi jika kalian Bapak dan Ibu selaku pejabat pemerintah Indonesia terkait yang masih memiliki hati nurani sebagai manusia, yang masih takut akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa di atas segalanya, dan yakin bahwa pengadilan setelah mati, pengadilan setelah kematian itu akan jauh lebih adil daripada hukum yang dibentuk oleh manusia. Tolong untuk segera membantu sebisa yang kalian bisa kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Tasima undur diri.